Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan telah melakukan efisiensi anggaran di kementerian atau lembaga atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola. Purbaya menekankan bersih-bersih anggaran ini dilakukan sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin tidak ada sepeser rupiah dari APBN terbuang percuma. Purbaya tidak mengonfirmasi lebih lanjut terkait pos anggaran mana yang dilakukan efisiensi. Hanya saja, dia menitik beratkan kebijakan pemotongan anggaran untuk menyelamatkan keuangan negara dari praktik menyalahi aturan. Dari temuannya, ada instansi tertentu yang mengajukan anggaran dengan memanfaatkan sistem. Akan tetapi pihak Kementerian Keuangan berhasil mengendus dugaan penyimpangan tersebut, meski tidak semua terlacak. Oh, nanya udah kemarin tuh. Di Menko Perekonomian 9 tuh ya? Si, yang mana namanya? Hah? Dani lagi. Saya Dani Pak dari Bisnis Indonesia. Udah pinternya untuk dia nih. Set ada di mana-mana dia. Ya Pak, saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini kan kemarin rupiah sudah di level 17.200 ke atas ya Pak ya, hampir mendekati 17.300. Dan juga kan harga minyak kan masih naik juga. Nah, dari Bapak sendiri, apakah sudah ada perhitungan Pak untuk melakukan APBN perubahan gitu? Beberapa kalangan juga sudah menilai perlunya adanya APBN perubahan. Mungkin apakah nanti setelah reses DPR sudah mulai akan dibicarakan gitu Pak. Terus yang kedua, ini Pak soal kinerja penerimaan. Sebenarnya kan memang kalau misalkan komitmen defisit 3% ini kan memang sudah diakui Pak oleh berbagai lembaga gitu, dari pemerintah juga sudah banyak mengutarakan soal itu. Namun kan apabila defisitnya seperti Bapak sampaikan kan kalau misalkan berpeluang sampai tahun ini melebar ke 2,9 gitu Pak. Gitu berarti kan utang kita kan debt kita kan, utang kita juga kan berarti kan naik gitu Pak, dan itu yang seperti Bapak sampaikan juga disoroti gitu sama berbagai lembaga seperti Fitch, rasio pembayaran bunga utang kita terhadap penerimaan. Nah ini seperti maksudnya kok secara tegasnya seperti apa sih Pak kinerja penerimaan perbaikannya? Terima kasih. Oke, yang pertama tentang apa? Rupiah. Anda harus nanya Bank Sentral itu. Nanti kalau saya ngomong salah. Tapi kita serahkan ini ke pengelolanya, regulatornya yang kita anggap mampu untuk mengendalikan. Tapi untuk saya sih, ini bukan tanda pemburukan apa dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain kita masih kuat, bahkan dibanding Malaysia, Thailand, dan lain masih kuat. Cuma gerakan nilai tukarnya beda kan. Anda lihat Malaysia menguat, Thailand menguat terhadap dolar relatif ya dari awal tahun sampai sekarang. Tapi kan akan begini-begini. Coba Anda tanya ke Bank Sentral kenapa seperti itu. Mungkin saya bukan ahlinya di sini, tapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan cenderung semakin cepat. Karena kita akan semakin serius perbaikin kendala-kendala di perekonomian. Terus sebentar. Ya. Ini kan juga terjadi kan noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan. Mereka bilang kan 3 bulan waktu itu kan berarti 2 bulan lagi, Juni, Juli. Tapi keadaannya nggak seperti itu. Noise dari pemerintah sudah kita rapikan nih, pajak udah nggak ada lagi. Pajak orang kaya, pajak PPN untuk jalan tol dan lain-lain itu nggak ada. Kalau mereka bilang renstra, kalau saya bilang nggak ada. Kenapa? Saya lebih baik saya rapikan yang ada sekarang dan kurangi kebocorannya semaksimal mungkin. Masih cukup besar bocornya dan masih ada yang main-main. Saya sekarang lihat perilaku pegawai-pegawai pajak kita, kalau kelihatan agak aneh, dari angka-angka ya, kita akan segera mutasi dengan cepat itu. Tapi gini, sentimen negatif yang disebutkan tadi harusnya nggak ada di sistem. Ini mereka waktu itu belum komunikasi dengan saya.
sekarang sudah dirapikan. Jadi itu yang penting. Saya akan hilangkan noise semaksimal mungkin dari Kementerian Keuangan. Yang kok seolah saya nggak tahu ada apa, emang saya nggak tahu. Itunya pelaporan saya akan saya buat bagus sehingga setiap ada masalah yang penting mereka lapor ke saya. Itu jadi banyak noise yang menimbulkan sentimen negatif di mana-mana. Ini padahal lembaga dunia bilang orang naikkan itu dengan minyak kan. Padahal kita lembaga dunia yang paling canggih udah bilang bagus. JP Morgan, ADB, S&P juga nggak komplain banyak. Dia hanya nanya waktu S&P datang. Ini saya cerita lagi S&P ya. Karena mungkin dipikir saya main-main. Waktu datang dengan S&P, saya pakai bahasa Inggris tuh. Karena sebagian orang Indonesia bilang, mungkin saya nggak pernah ke luar negeri karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh, wawancara gue ya? Wawancara gue siapa? Itu lu dari Bloomberg ya? Bloomberg ya? Bloomberg sama Reuters mana? Si siapa? EPN. Gue bisa bahasa Inggris kan? Jadi waktu di sana mereka kaget. Jadi mereka pikir, jadi sebagian investor datang ke saya sebetulnya pengen lihat menterinya bisa apa enggak. Ya, saya jelasin ya, mereka tahu saya bisa dan penjelasan cukup dalam lah, nggak cuman di permukaan aja. Asing aja udah merubah pandangannya, jadi mereka bilang oke, fiskal kamu bagus. Cuman coba perhatikan tadi rasio pembayaran ke pendapatan kan, interest payment ke income. Makanya kita perbaiki pajaknya. Kalau interest payment kan kalau PNBP nggak masuk kan, jadi pembaginya income, pajak kan. Saya kan perkuat perpajakannya. Sebetulnya tahun lalu, kalau saya tahu itu dipakai juga, saya bisa kendalikan lebih bagus pajaknya. Cuman karena teman-teman nggak ada yang ngasih tahu saya nggak heran tuh. Kenapa itu jadi acuan? Soalnya seharusnya sih kalau udah debt to GDP, deficit to GDP harusnya clear. Itu mandangnya semua. Cuman kelihatannya ada akuntansi yang agak aneh, bukan agak aneh, yang membuat itu nggak jadi masuk itu semua. Nah, ada variabel yang mau saya perhatikan. Waktu itu saya nggak tahu, kalau saya tahu saya beresin cepat. Jadi harusnya sih tahun ini pun nggak akan lewat 15% itu. Kan patongannya 15% tuh. Jadi S&P bilang, semuanya baik, hanya ada beberapa di matriks kami yang dekat ke batas. Dia kata pakai matriks tuh, matriks apalah. Dia bilang matriks kami yang terbatas, dekat batas, tapi nggak masalah. Betulin aja, kita betulin. Cuman gini, waktu ketemu itu dia bilang langsung ngomong sebentar gini nih, yaudah rating kamu nggak berubah, output stable. Saya kan kelihatan, cepet banget. Bisri baru mulai. Terus dia bilang, kamu tahu artinya apa? Gue bilang gak bego kan, saya nggak tahu, coba jelasin. Artinya peringkat kamu 2 tahun ke depan kira-kira nggak berubah.